Pembangunan sumber daya manusia menekankan dunia kerja. Memasuki tahun ajaran baru 2020 yang berbarengan dengan wabah virus COVID-19, Dinas Pendidikan Kabupaten Muba telah menyiapkan sejumlah program kegiatan belajar mengajar, baik itu di tingkat SD maupun SMP. Musni menjelaskan dalam masa wabah virus COVID-19 yang berbarengan dengan tahun masuk ajaran baru 2020, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun tidak semaksimal seperti biasanya. Salah satu program tersebut yaitu dengan membagi jadwal masuk siswa SD dan SMP secara bergantian di awal masa perkenalan dan orientasi sekolah, di mana pada tanggal 13 hingga 15 Juli 2020 nanti, siswa diwajibkan datang ke sekolah masing-masing dan kembali belajar di rumah sampai akhir tahun 2020. Hal tersebut sesuai dengan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri dalam rangka menanggulangi wabah virus COVID-19 yang kini sedang terjadi. Selain itu, Musni juga mengatakan, meskipun para siswa belajar di rumah, namun para guru tetap harus datang ke sekolah untuk menyiapkan materi pembelajaran siswa, baik itu secara daring maupun luring, yakni setiap hari Senin hingga Rabu, dan sisanya guru diwajibkan untuk mendatangi kelompok siswa di rumah yang sudah dibagi terlebih dahulu. Pertama memang berdasarkan SKB 2 Menteri, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan, untuk tahun ajaran baru ini tetap berdasarkan Menteri Pendidikan itu dimulai dengan 13 Juli 2020. Tapi untuk masuk sekolahnya berdasarkan SKB tadi tetap direncanakan di akhir tahun 2020 ini. Nah, kebijakan kita dalam rangka penerimaan murid baru, hari pertama masuk sekolah, kita tetap merencanakan masuk sekolah itu tanggal 13, 14, 15 Juli 2020 ini dengan pembagian, karena kita harus membatasi jumlah siswa juga karena pandemi COVID-19 ini. Jadi khusus tanggal 13 Juli untuk SD itu hanya kelas 1 dan kelas 2 SD yang masuk, dan SMP hanya kelas 1. Tanggal 14 Juli itu kelas 3 dan kelas 4 untuk SD, kelas 2 untuk SMP, dan tanggal 15 Juli itu kelas 3 untuk SMP, dan kelas 5 dan kelas 6 untuk SD dan SD. Nah, mereka masuk itu untuk tujuannya untuk pengenalan sekolah pertama. Yang kedua, guru berkewajiban menjelaskan mereka berada di kelas mana, gurunya siapa-siapa, kemudian metode pembelajaran yang akan diterapkan seperti apa, dan pengenalan sekaligus mendata fasilitas yang dimiliki oleh siswa terkait dengan rencana pembelajaran. Apakah mereka akan bisa menerapkan pelajaran daring atau dengan metode luring. Ruzi Iskandar, Pol TV.